300 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad ini pula, bangsa Indonesia tidak mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Rakyat hanya bisa melawan secara fisik menggunakan senjata seadanya dan dilakukan pada daerah masing-masing. Tidak diperbolehkan berkumpul dan bersatu, tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia dan Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya adalah Gedung Stovia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Sehingga lahirlah pelajar-pelajar dan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapat pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Melihat berbagai penderitaan rakyat yang disebabkan oleh Belanda, sepertinya akan lebih baik jika memajukan dan meratakan pendidikan terhadap rakyat. Saya sependapat dengan Bapak. Saya tertarik dengan gagasan Bapak untuk peduli terhadap pendidikan rakyat untuk mencapai sebuah kesejahteraan bangsa. Pendidikan ini juga bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik serta mengubah pola pikir rakyat untuk bersatu dalam melawan penjajah. Benar juga, rakyat harus mendapatkan pendidikan agar mereka tidak mudah dirusak oleh Belanda. Dengan pendidikan kita bisa menaikkan derajat bangsa kita. Ya juga, jika banyak rakyat yang mendapatkan pendidikan, kita bisa bersatu terbebas dari Belanda. Ya saudara, kita bisa berpikir cerdas dan bekerjasama. Belanda pasti tenggelam. Bagaimana kita membuat perkumpulan? Baiklah, saya akan membicarakan ini dengan beberapa teman Stovia lainnya. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi. Jadi apa maksud saudara mengumpulkan kami di sini? Jadi kalian tahu kan kabar bangsanya sekarang? Ya, akibat Belanda banyak orang yang melupakan budaya kita sendiri, serta banyak masyarakat yang terpecah belah akibat kurangnya kesadaran bahwa kita bangsa yang satu nasib. Bangsa kita juga banyak tertinggal dalam bidang pendidikan. Pemuda dan pemudi Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka dikarenakan masalah ekonomi. Jika dilihat, bangsa ini sangat tertinggal dalam masalah pendidikan. Kebodohan merajalela di kalangan rakyat. Oleh karena masalah-masalah itulah saya mendirikan kalian di sini. Saya memiliki rencana untuk mendirikan sebuah perkumpulan atas usul Dr. Wahidin. Perkumpulan seperti apa? Kita akan membuat organisasi yang berfokus terhadap pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan melestarikan budaya. Menarik juga. Lalu organisasi ini akan kita namakan apa? Bagaimana jika Budi Utomo? Wah, Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air sehingga membangkitkan semangat para pemuda untuk bangkit serta menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi baru seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Young Java, Young Sumatera Inbound, Young Cilebes, dan lain sebagainya. Ini bagus sekali. Dari negara Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. iya benar, aku sudah membacanya. Kita yang ada di Indonesia harus diadakan pergerakan yang berarti kita harus mempersatukan bangsa ini. Bangsa ini harus merdeka.
Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Java, Yong Sumatera Ninbon, Yong Ambon, Yong Batak, pelajar Minahasa Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Dan pada 30 April sampai 2 Mei dilaksanakanlah Kongres Pemuda pertama. Setelah berpikir panjang mengenai hal ini, saya mengadakan kongres ini untuk menggalang semangat persatuan dan kesatuan di antara saudara-saudara sekalian. Baik, setelah sesi diskusi mengenai pendapat masing-masing agenda kita, acara selanjutnya adalah gagasan oleh Saudara Muhammad Yamin mengenai bahasa. Baik, terima kasih. Di masa yang akan datang kita akan menjadi satu. Karena itu kita harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Saya kurang setuju gagasan Saudara Yamin, karena kita selalu menggunakan istilah Indonesia. Mengapa untuk bahasa tidak Indonesia saja? Saya mendukung usulan Saudara Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk membangkitkan semangat para pemuda. Saya masih keberatan dengan usul itu. Dari hasil diskusi tersebut, akhirnya sepakat dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yang akan diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Kongres kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin semua yang datang. Itu untuk menunjukkan masih ada rasa semangat di antara para hadirin semua untuk kongres kali ini. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal keputusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu, kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Untuk acara selanjutnya, silakan Muhammad Yamin untuk memberikan ceramah mengenai persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih kita atas waktunya. Sebagai pemuda sangat berperan penting terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita berasal dari berbagai daerah yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita terdiri dari suatu yang beragam. Karena sebab itulah kita susah untuk bersatu, dan selalu ada seorang yang mementingkan pikirannya sendiri. Di balik semuanya beragam, kita memiliki sebuah tujuan yang sama. Untuk itu diperlukan sebuah kerjasama. Ada beberapa acara dalam kongres ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang akan disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, pendidikan mengenai peran pendidikan dalam kebangsaan oleh Nona Purnobulan dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga, ceramah mengenai pergerakan pemuda dan pemudi Indonesia oleh Sunario SH. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan ini penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini untuk kongres kedua ini dengan resmi saya buka. Selanjutnya dilanjutkan oleh ceramah Nona Purnomo Wulan mengenai peran pendidikan dalam kebangsaan. Kehadiran dan suara saya di sini untuk mewakilkan para pemudi yang hadir di sini. Pendidikan sangatlah penting ditanamkan sejak ini kepada siapapun wanita maupun pria. Sejatinya pendidikan akan membawa Acara pola rapat pikir kita pertama kepada pada sesuatu yang Kongres masuk Pemuda akal. kedua ini pun Pendidikan berjalan juga bisa lancar dijadikan dan sebuah sedikit sarana demi untuk sedikit memajukan membangkitkan serta semangat membebaskan para bangsa pemuda ini dan dari keterpurukan. Scene 12, take 1, kamera, roll in and action. Sebelum penyampaian hasil keputusan pada kongres kali ini, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wagis Rudolf Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan untuk tanah air dan bangsa Indonesia.
Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia yang berjudul. Sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Baiklah, untuk hasil akhir ini terdapat sebuah ikrar yang harus kita jalani bersama. Memutuskan pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan yang hadir untuk mengikuti ikrar ini bersama. Saya kembalikan kepada Muhammad Yamin. Sebelum kita akhiri kongres kedua ini, marilah kita bersama untuk mengucapkan ikrar pemuda bersama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Java, Yong Sumatra Ninbon, Yong Batak, Yong Cilebes, Yong Ambon, serta organisasi pemuda lain melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda.